Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok pensi akan mempresentasikan hasil laporan wawancara kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami mengambil studi kasus tentang penerapan sistem informasi pada sebuah butik A5. Di sini kami mengambil sistem e-commerce integration. Pada presentasi kali ini kami terbagi menjadi 4 bagian, di mana bagian-bagian ini akan dijelaskan oleh saya dan anggota-anggota yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismayan Rasid dengan NIM A01422032. Di sini saya mengambil bagian pertama dalam menjelaskan hasil laporan kami, yaitu perancangan sistem informasi, penjualan pakaian berbasis web yang dapat memberikan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi berbagai tantangan dalam bisnis penjualan pakaian. Berikut adalah beberapa solusi fitur yang dapat diimplementasikan dalam perancangan sistem tersebut, yaitu yang pertama ada manajemen inventaris yang terkelola baik, yaitu sistem dapat menyediakan fitur untuk mengelola inventaris secara real time, termasuk pemantauan stok baru, penambahan baru, dan pembaruan otomatis ketika suatu barang terjual. Yang kedua ada pemesanan dan pengelolaan barang-barang yang mudah, yaitu integrasi sistem dengan fitur pemesanan yang memungkinkan pelanggan untuk memilih, memesan, dan membayar produk secara online. Yang ketiga, pengelolaan pelanggan yang efektif, yaitu sistem dapat menyimpan data pelanggan, riwayat pembelian, preferensi produk, dan informasi kontak. Yang keempat, ada pengelolaan promosi dan diskon. Fitur untuk mengelola promosi, diskon, dan penawaran khusus kepada pelanggan dapat disertakan dalam sistem. Yang kelima, ada pelaporan dan analisis. Sistem dapat menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan untuk menganalisis data penjualan, tren, produk, dan kinerja keuangan secara menyeluruh. Yang keenam yaitu keamanan data dan transaksi. Pastikan sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pelanggan, informasi transaksi, dan informasi sensitif lainnya. Yang ketujuh yaitu antarmuka pengguna yang ramah pengguna. Desain antarmuka pengguna atau UI atau UX yang intuitif dan responsif memastikan pengalaman pengguna yang baik saat berbelanja online. Fitur pencarian yang efisien, navigasi yang mudah, dan proses checkout yang lancar juga harus dipertimbangkan. Yang kedelapan, integrasi dengan sosial media dan platform eksternal. Integrasi dengan media sosial dan platform eksternal seperti Instagram, Facebook, atau marketplace online lainnya dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pemasaran produk. Dan yang terakhir ada skalabilitas dan pemeliharaan sistem. Pastikan sistem dirancang dengan skalabilitas yang memadai sehingga dapat menangani pertumbuhan bisnis dan perubahan teknologi di masa depan. Dengan merancang sistem informasi penjualan pakaian berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi, bisnis dapat mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan tetap kompetitif dalam pasar yang semakin terdigitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nusi, NIM A0414230018. Tugas studi kasus. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara di toko butik A5. Latar belakang masalah dari hasil wawancara atau studi kasus di toko butik A5 adalah kurang efektif strategi pemasaran bisa membuat kurangnya kesadaran konsumen terhadap toko butik A5. Untuk mengatasi masalah kurangnya efektivitas strategi pemasaran yang menyebabkan rendahnya kesadaran konsumen terhadap toko butik A5, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Langkah pertama, analisis strategi pemasaran yang ada.
Evaluasi kembali strategi pemasaran yang sudah diimplementasikan, tinjau bagaimana strategi dijalankan. Apakah ada yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, penyesuaian target pasar. Pastikan bahwa target pasar yang dituju sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh toko butik A5. Mungkin perlu melakukan penyesuaian atau segmentasi ulang pasar untuk lebih tepat sasaran. Yang ketiga, penyesuaian ulang pesan pemasaran. Periksa apakah pesan yang disampaikan melalui strategi pemasaran sudah jelas, menarik, dan relevan bagi audiens target. Sesuaikan pesan agar lebih menarik perhatian konsumen potensial. Yang keempat, pengguna media yang tepat. Pastikan bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemasaran sudah sesuai dengan preferensi dan kebiasaan konsumen target. Misalnya, apakah lebih efektif menggunakan media sosial, iklan online, atau pemasaran langsung. Yang kelima, kolaborasi dan kemitra. Pertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan influencer atau pihak lain yang dapat membantu meningkat exposure toko butik A5 kepada audiens yang lebih luas. Yang keenam, penawaran dan promosi. Berikan penawaran khusus atau promosi untuk menarik minat konsumen baru. Misalnya diskon pembelian pertama, paket bundling produk, atau program loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengukuran. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas setiap strategi yang diterapkan. Gunakan data yang feedback dari pelanggan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Yang kedelapan, inovasi produk. Selain dari pemasaran, perhatikan juga inovasi produk yang dapat membuat toko butik A5 lebih menonjol di pasar. Produk yang unik atau keunggulan kompetitif dapat menarik perhatian konsumen baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswar Behimo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM A01423021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara pada toko butik A5. Latar belakang masalah pada toko butik A5 adalah belum mempunyai akses untuk menjual pakaian secara online, sehingga toko butik A5 ingin memiliki sistem yang bisa menjual pakaian secara online. Untuk mengatasi masalah di toko butik A5 yang ingin mulai menjual pakaian secara online, berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama, platform e-commerce. Pilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan toko butik A5. Beberapa platform populer untuk penjualan pakaian secara online antara lain Shopify, WooCommerce, Magento atau BigCommerce. Pemilihan platform harus mempertimbangkan fitur yang disediakan, kebutuhan skala, kemudahan pengguna, dan biaya. Yang kedua, pengembangan situs web. Jika toko butik A5 belum memiliki situs web, maka perlu membuat atau mengembangkan situs web e-commerce yang profesional. Platform e-commerce yang dipilih akan memberikan template atau tema yang dapat disesuaikan dengan branding dan kebutuhan toko. Yang ketiga, integrasi sistem penjualan online. Pastikan sistem yang akan disampaikan atau platform e-commerce yang dipilih dapat terintegrasi dengan sistem POS atau point of sale, atau sistem yang digunakan di toko fisik. Hal ini penting agar stok barang dan data pelanggan dapat terkelola dengan baik antara penjualan online dan offline. Yang keempat, manajemen inventaris. Implementasikan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Hal ini akan membantu toko butik A5 untuk membantu stok barang secara real time baik di toko fisik maupun online, menghindari kelebihan persediaan atau kehabisan stok. Yang kelima, pembayaran dan pengiriman. Sediakan opsi pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan lain-lain, dan pilihan pengiriman yang fleksibel seperti kurir, pos, pickup langsung di toko. Pastikan proses pembayaran aman dan mudah untuk pelanggan. Yang keenam, pemasaran online. Setelah situs web e-commerce diluncurkan, toko butik A5 perlu memikirkan strategi pemasaran online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial.
Ini bisa meliputi SEO, Search Engine Optimization, pemasaran yang melalui media sosial, kampanye iklan, online, dan lain-lain. Yang ketujuh, pemeliharaan dan dukungan. Pastikan untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap situs web dan sistem e-commerce, serta menyediakan dukungan pelanggan yang baik untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul dari pelanggan. Sekian presentasi saya terhadap latar belakang masalah dan juga solusi sistem untuk masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juliana Fakaya dengan NIM A014222033. Baik, di sini saya akan mempresentasikan referensi jurnal saya, yaitu untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola stok barang dan mencegah terjadinya masalah kehabisan produk yang diminati atau kelebihan barang yang tidak laku. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, implementasi sistem manajemen persediaan yang efektif. Itu untuk gunakan perangkat lunak manajemen persediaan untuk memantau dan mengelola stok secara efisien. Tetapkan jumlah pesanan minimal dan maksimal untuk setiap produk berdasarkan analisis permintaan dan penjualan historis. Yang kedua, prediksi permintaan dengan analisis data. Itu gunakan data historis untuk memprediksi tren permintaan di masa depan. Terapkan metode seperti analisis regresi atau metode peramalan lainnya untuk membantu dalam perencanaan stok. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus dan evaluasi. Lakukan pemantauan stok secara rutin untuk mendeteksi perubahan dalam permintaan atau pola penjualan. Yang keempat, penyusunan rencana penjualan dan promosi yang tepat, yaitu koordinasikan rencana penjualan dengan tim pemasaran untuk memastikan bahwa promosi dapat meningkatkan permintaan tanpa menimbulkan kelebihan stok. Yang kelima, pembagian stok dan penyimpanan yang efisien. Itu pisahkan stok untuk membedakan barang yang populer dengan yang kurang laku. Yang keenam, komunikasi yang efektif dengan pemasok. Jalin hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau produk jadi sesuai dengan kebutuhan butik. Yang ketujuh, penggunaan teknologi dan automatisasi. Memanfaatkan teknologi seperti barcode atau RFID untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien. Automatisasi proses pengisian ulang stok bila memungkinkan untuk mengurangi risiko kehabisan produk. Yang ke-8, pelatihan dan pengembangan karyawan. Berikan pelatihan kepada tim untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen persediaan dan penggunaan sistem yang digunakan. Baik, di sini ada sistem informasi yang baik dapat memberikan berbagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh sebuah butik. Berikut adalah beberapa manfaat dan solusi yang dapat diberikan oleh sistem informasi dalam konteks butik. Yang pertama, manajemen persediaan yang efisien. Yang kedua, pelacakan penjualan dan analisis data. Yang ketiga, manajemen pelangganan pemasaran. Yang keempat, e-commerce dan integrasi toko online. Yang kelima, pengelolaan pemesanan dan pengiriman. Yang keenam, analisis kinerja dan keuangan. Yang ketujuh, automatisasi proses administrasi. Yang terakhir, keamanan data dan perlindungan informasi. Baik, itulah hasil referensi jurnal saya. Terima kasih. Permisi Ibu, ya, kami dari mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai toko ibu. Apakah ibu akan mengizinkan atau tidak? Sebelumnya di sini ibu posisinya sebagai apa? Oh, saya sebagai pemilik dari butik ini. Dan nama ibu siapa? Nama saya Ibu Nurmin. Oh iya, baik ibu, di sini kami boleh duduk, soalnya ada teman lain yang mau bawa wawancara Pak Ibu. Oke. Ibu kalau boleh tahu nih toko dari berapa lama? Toko ini sudah dari tahun 2018. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang toko ini? Awalnya toko ini kita pertama itu barang kita itu masih sedikit, ya. Sudah. Kita jual di pasar. Kemudian setelah berkembang di pasar, kita buka butik ini pada tahun 2018. Jadi kita buka ini, ya seperti ini keadaannya butik ini. Kiat-kiat ibu mengembangkan toko ini kira-kira seperti apa? Untuk mengembangkan toko ini, pertama kita buka kan waktu itu kita belum ada yang jualan online ya. Jadi kita buka lapak di sini, itu kita dengan sendirinya orang sudah tahu di sini ada buka lapak. Kalau apalagi di Lebaran itu banyak yang datang. Kemudian pas di Corona itu karena kurangnya ada namanya? Kita harus di rumah ya. Jadi orang belanja itu lewat online. Jadi kita live. Tapi setelah itu kita sudah tidak lagi lihat. Kita tunggu saja orang yang datang ke lapak gitu. Oh iya, baik ibu. Bu, kenapa lagi Ibu tidak meneruskan jualan online Ibu? Kebetulan kita di sini kita lagi fokus ke pasar ya. Baru yang kedua juga dengan adanya online itu sih bagus. Tapi yang di sini yang jualnya itu yang tidak ada. Ada kalanya ini toko tutup karena orang yang untuk menghandle melive-kan itu yang tidak ada. Ibu, di sini sebelumnya saya ingin bertanya, di sini apakah sudah menggunakan sistem pembayaran menggunakan komputer atau masih manual? Kita di sini menggunakan masih manual ya. Kita belum menggunakan komputer. Kita tunai. Bu, tujuan kami ke sini yaitu kami ingin memperkenalkan sebuah sistem, yaitu sistem e-commerce integration. Kira-kira e-commerce integration itu seperti apa? Nah, e-commerce integration itu adalah memungkinkan penjualan produk secara online melalui integrasi dengan platform e-commerce dan mengelola pesanan online, pengiriman dan pembayaran secara efisien. Jadi di sini jika ibu menggunakan ini nanti ketika ibu melakukan penjualan secara online, nanti ibu akan secara mudah memperkenalkan barang-barang ibu. Apalagi kan tadi ibu sempat menjelaskan tentang toko ini terkadang tutup karena tidak ada yang bisa melakukan live untuk barang-barang yang ibu jual di sini. Jadi seperti itu. Jadi menurut ibu bagaimana dengan sistem yang saya tawarkan ini? Kalau sistem ini bagus ya, tapi mungkin nanti saya bicarakan juga kepada anak-anak karena mungkin ada waktu lagi kita nanti ke depannya bisa dibantu kita untuk e-commerce integration ini. Oh iya, sebenarnya terima kasih ibu. Lalu apakah ibu tertarik dengan sistem yang kami tawarkan ini? Ya, saya sangat tertarik karena ini berhubungan dengan IT, kemudian pembayarannya juga sangat mudah. Nanti ke depannya kalau misalnya jadi ini untuk sistem ini dibantu ya untuk butik kami. Wah, itu sih pasti Bu, karena ini juga kami bermaksud untuk membantu para pedagang-pedagang, apalagi yang barang-barangnya yang susah terjual, apalagi yang seperti toko ibu ini yang masih kadang-kadang terbuka, masih kadang tutup. Jadi insya Allah
akan kami konfirmasi lagi kepada Ibu bagaimana, apakah kita akan lanjut kepada kerjasama yang lebih lagi atau bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai toko Ibu ini. Oh ya, sama-sama.